Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya, kembali saya mau coba nih, ada pertanyaan nih dari teman kita ya, tentang begini pertanyaannya kira-kira ya bang ya. Coba bang jelaskan jenis-jenis beras dari mulai kualitas tinggi sampai kualitas rendah gitu ya, dari mulai tipe premium sama medium, kira-kira begitu ya pertanyaannya ya. Pertanyaan ini ya sudah saya jawab sebetulnya. Saya bikin videonya udah ada, tapi ya saya mau coba kembali bahas gitu ya. Ya mungkin teman-teman masih ada yang belum paham ya tentang jenis-jenis beras. Saya akan coba kembali ulas secara singkat dan ya akurat. Silakan disimak video ini sampai selesai. Oke guys, di Indonesia terdapat beberapa jenis beras putih yang paling populer, diantaranya Pandan Wangi, beras Setralmos atau IR64, beras pra IR42, beras Sojolele, beras Bentik, dan beras Ciherang. Beras Pandan Wangi ya, beras ini dikenal dengan aroma pandan yang khas saat dimasak gitu ya. Beras ini berasal dari Cianjur. Kemudian beras Setralmos atau IR64, beras ini sangat umum ditemukan di pasaran dan dikenal dengan teksturnya yang pulen. Kemudian beras pra atau IR42, beras ini memiliki tekstur yang lebih kering dan terpisah-pisah saat dimasak sehingga disebut beras pra. Kemudian beras Sojolele, beras ini termasuk jenis beras yang sering digunakan untuk acara khusus gitu ya. Beras ini berasal dari Jawa Tengah ya, kalau di Jawa Barat namanya beras muncul. Kemudian beras mentik wangi ya, beras ini memiliki aroma yang wangi dan tekstur yang pulen. Kemudian beras Ciherang ya, beras ini memiliki tekstur yang sedikit pulen dan rasa yang enak dengan harga yang terjangkau. Ya, beras Ciherang ini sangat populer di tempat saya ya, di Sukabumi gitu ya, paling dicari gitu ya. Oke teman-teman ya, itu beberapa jenis beras yang paling umum ya. Sebetulnya banyak sekali ya, tergantung beberapa daerah seluruh Indonesia gitu ya. Jadi setiap daerah itu memiliki nama yang berbeda-beda ya. Nah, kali ini saya akan coba jelaskan tentang klasifikasi ya, atau tipe beras. Jadi sesuai pertanyaan ya, tentang beras super, sedang, dan juga biasa gitu ya. Atau yang lebih umum lagi, super premium, premium, dan medium. Oke teman-teman, yang pertama super premium ya. Nah, seperti yang tampak dalam video ini kategori super premium ya. Super premium ini kualitas tertinggi dari sebuah jenis beras. Butir berasnya utuh gitu ya, bening dan seragam ukurannya ya. Kandungan butir patahnya sangat rendah ya, sekitar kurang lebih 5% gitu. Hampir tidak ada menir atau beras patah kecil. Dan juga tidak terdapat batu atau gabah dan juga benda asing lainnya. Warnanya putih mengkilap ya, tidak banyak kapur. Biasanya hasil dari proses sorter dan poles gitu yang berkualitas tinggi. Kemudian yang kedua, beras premium. Beras premium juga cukup bagus ya, cuma kualitasnya lebih di bawah dari super premium, tapi masih tetap berkualitas baik ya. Penampilannya juga cukup seragam, tapi tidak seperti super premium. Dan butiran patahnya sekitar 5-15%. Juga masih terdapat menir dan benda asing kayak gabah atau kerikil gitu ya. Dari warna cenderung masih putih ya, tapi tidak terlalu mengkilap karena tidak diproses sorter dan poles. Beras ini paling banyak diminati ya, cocok untuk konsumsi harian dengan kualitas tinggi. Kemudian yang ketiga, beras medium ya. Medium itu kualitasnya standar, penampilannya tidak seragam ya, dan ukuran dan warna butirnya bervariasi gitu. Kadar patahnya juga cukup tinggi ya, 25%. Serta tingkat kebersihannya lebih rendah ya, bisa terdapat menir, gabah, dan benda asing lainnya. Namun harganya cenderung lebih murah gitu ya.
cocok untuk konsumen yang mementingkan harga daripada kualitas. Kemudian ada juga medium yang kedua gitu ya di sini ya. Kalau medium yang kedua itu lebih ke kusam gitu ya, warnanya ya, patahannya juga lebih banyak gitu. Ini dikategorikan medium yang kedua itu karena ya biasanya berasnya itu udah lama tersimpan di toko gitu ya. Jadi warnanya udah berubah, bentuknya udah kusam, udah kayak berkarat gitu ya, kalau besi berkarat gitu ya. Aromanya juga udah mulai terasa agak sedikit bau gitu ya. Ini di toko saya sebetulnya juga banyak juga ya tipe kelasnya ya. Kalau di glosir beras yang besar itu mungkin kalian pernah lihat ya, ada beragam jenis beras. Itu seperti itu klasifikasinya ya. Kalau di toko saya ini cuma ada 4 kelas gitu ya. Sebetulnya yang saya bahas itu 3 kelas, tapi ya kebetulan di toko saya ada 4 kelas dengan 4 harga. Jadi saya sekalian bahas keempat jenis atau 4 kelas dan harga itu ya. Oke teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini, silakan tekan tombol like, komen, dan subscribe. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.